Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Bina Konawati dengan NIM 0484586668. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas 3 praktikum algoritma dan pemrograman, yaitu tentang program gaji sederhana menggunakan operator if dan array. Kali ini saya akan bacakan soalnya. Buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A dengan gaji 5 juta rupiah, dan jika golongan B dengan gaji 6.500.000, dan jika golongan C dengan gaji 9.500.000, gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. 1. Jika diinput golongan A, maka akan mengambil gaji pada array yang kosong. Jika diinput golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika diinput golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Buatlah persen array lembur 30, 32, 34, 36, 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30%, atau array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32%, array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34%. Array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36%. Array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Yang kelima, jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38%. Array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan dan gaji lembur. Nah, soalnya seperti itu, saya akan menjelaskan tentang if. If adalah salah satu pernyataan kontrol statement dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam Java, pernyataan if digunakan untuk menjalankan blok kode tertentu hanya jika kondisi yang ditentukan bernilai true. Nah, contohnya seperti ini, saya perbesar. Nah, di sini ada public class dengan contoh if else, dan dengan public static void main. Untuk pendeklarasian di bawah ini, kita mempunyai tampungan data bertipe data integer dengan variabel angka dan value-nya adalah 3. Selanjutnya masuk ke dalam perkondisian. Jika angka lebih besar dari 5, maka keluaran besar angka lebih besar daripada 5. Maka setelah itu misal angkanya kurang dari 5, maka setelah itu misal angkanya kurang dari 5, maka akan menampilkan angka-angka tidak lebih besar daripada 5. Nah, seperti ini untuk penjelasannya. Selanjutnya array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang sama. Elemen-elemen ini disimpan dalam lokasi memori yang berurutan dan diakses menggunakan indeks. Indeks array biasanya dimulai dari 0, sehingga elemen pertama memiliki indeks 0. Elemen kedua memiliki indeks 1 dan seterusnya. Di sini ada tipe data integer yang berisikan array dan ditandai dengan huruf siku. Seperti ini huruf sikunya. Dan memiliki variabel nilai, dalamnya terdapat ada nilai 1, 2, 3, 4, 5. Oh, maaf, ini koma sebenarnya. Contohnya seperti ini gambarnya. Selanjutnya kita membahas indeks. Indeks adalah nomor atau petunjuk yang digunakan untuk mengakses elemen-elemen dalam struktur data, seperti array, daftar, list, atau koleksi lainnya. Indeks biasanya berupa bilangan bulat dan dimulai dari 0 dalam banyak bahasa pemrograman, termasuk Java. Indeks ini seperti ini contohnya. Jadi keterangannya adalah array dengan data 10, maka indeksnya adalah 0. Dan array dengan 20, datanya pada indeks ke pertama. Dan array dengan data 30, maka indeksnya adalah 2. Dan array dengan data 40, maka pada indeks adalah 3. Dan yang terakhir pada data array 50, pada indeks ke-4.
Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membuka Visual Studio Code. Kita buat file tugas 3.java. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah itu kita bisa untuk diketikkan sintak-sintaknya. Untuk itu saya akan mengetik sintak-sintaknya.
Nah, seperti ini saya barusan untuk mengerti sintak-sintaknya. Kali ini saya akan menjelaskan dari sintak-sintak baris ke baris. Import Java auto scanner ini kegunaannya untuk Import Java auto scanner ini kegunaannya untuk dari pengguna dengan menggunakan import Java auto scanner, maka pengguna bisa membaca inputan yang dimasukkan melalui output atau terminal. Selanjutnya ada public class tugas 3. Karena ini saya namakan tugas 3. Selanjutnya public static void main ini merupakan metode awal yang digunakan dalam bahasa pemrograman Java dan digunakan untuk melakukan eksekusi program Java. Di sini ada scanner yang digunakan untuk menangkap apa saja kita inputkan. Lalu selanjutnya saya masukkan ke array. Nah, ini ada penjelasan dari golongan gaji dari golongan A 5 juta rupiah dengan golongan B 6.500.000 dan golongan C 9.500.000. Dan dengan gaji dan ini dengan penjelasan tentang di sini ada tipe data double yang merupakan array dengan variabel gaji dari golongan A 5 juta rupiah dan golongan B 6.500.000 dan golongan C 9.500.000. Dan ini double dengan variabel jam lembur dan 1 jam ini dapat diakumulasikan jadi 30%, jadi didesimalkan 0,30 dan lembur 2 jam dapat dipresentasikan 32% atau didesimalkan di 0,32%, 0,32 maaf. Dan 3 jam ini 34% didesimalkan menjadi 0,34. 23 yang ini 4 jam dengan presentasi 36% atau didesimalkan 0,36%, 0,36 maaf. Kalau ini lebih dari 5 jam atau lebih dipresentasikan jadi 38%. Maksudnya didesimalkan juga 0,38. Di sini kenapa memakai double? Karena tipe data double tidak hanya menampung bilangan bulat, namun juga di desimal maupun pecahan. Jadi ini penjelasannya untuk array. Selanjutnya, di sini saya menjelaskan ada sistem outprint masukkan golongan A atau B atau C yang digunakan untuk menampilkan output masukkan golongan pada terminal. Dan ini adalah char yang mempunyai variabel golongan yang berisi input next. Input next ini untuk membaca input dari user to uppercase yang digunakan untuk menstabilkan karakter menjadi huruf kapital. Misal jika kita tidak sengaja menginputkan huruf kecil pada input golongan, maka to uppercase ini bisa merubah otomatis menjadi huruf besar. Lalu ada char art ini pada indeks 0 digunakan untuk menginterpretasikan bahwa karakter yang diinputkan user maksimal adalah 0 indeks atau 1 baris. Dan jika user menginputkan lebih dari 0, maka data tidak valid. Selanjutnya ada tipe data double, mempunyai gaji pokok untuk menampung gaji pokoknya. Setelah itu masuk ke dalam perkondisian validasi golongan dan set gaji pokok. Di sini terdapat tipe data bulan, boolean. Tipe data boolean ini dengan variabel golongan valid dan bernilai true. Lalu masuk ke dalam perkondisian jika golongan sama dengan A dengan gaji pokok sama dengan gaji 0 jam. Namun jika golongan sama dengan B, maka gaji pokok sama dengan gaji 1 jam. Namun jika golongan C dengan gaji pokok sama dengan gaji 2 jam. Dan jika golongan valid dan else ini digunakan sebagai penutup perkondisian jika tidak ada kemungkinan selanjutnya. Ya, sistem golongan valid. Nah, seperti ini. Ini kita meminta golongan tidak valid dan mohon inputkan golongan yang sesuai.
Nah, setelah golongan dan gaji pokok tervalidasi, maka selanjutnya adalah buat perkondisian untuk menampung data golongan valid. Yaitu jika data yang diinput sudah sesuai, maka akan tampilannya pesan masukkan jam lembur. Seperti ini. Lalu buat tipe data integer untuk menampung jam lembur berisikan input next in yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Setelah itu ada tipe data double yang mempunyai variabel gaji lembur untuk menampung data dan gaji lembur. Selanjutnya adalah masuk perkondisian menghitung gaji lembur berdasarkan lemburannya. Jika jam lembur sama dengan 0, maka gaji lemburnya sama dengan 0. Namun jika jam lembur lebih dari 1 jam, lebih dari 0, berarti 1 jam 2 jam, namun jam lemburnya lebih kecil atau sama dengan 5. Maka gaji lembur diperoleh dari gaji pokok dikalikan array lembur yang ada di indeks jam lembur dikurangi 1. Di sini kenapa jam lembur dikurangi 1? Karena selisih indeks dengan baris adalah 1. Sehingga jika menggunakan rumus tersebut akan menghasilkan persentase lembur yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada jika jam lemburnya lebih dari 5 jam atau jam lemburnya sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali lembur indeks keempat. Seperti ini. Mengapa indeks keempat? Ini karena indeks keempat ini adalah untuk jam lembur 5 jam atau lebih dari 5 jam. Namun jika jam lembur kurang dari 0, maka tampilannya output pesan peringatan jam lembur tidak valid. Dan mohon inputkan jam lembur yang sesuai. Setelah itu menghitung total penghasilan dengan cara total penghasilan ditambah gaji lembur. Maka keluaran pada output dengan cara sistem outprint total penghasilannya. Nah, seperti itu sintaksisnya. Setelah itu saya akan mencoba menjalankan kode ini. Kita klik run. Lalu kita mencoba memasukkan golongan A. Masukkan jam lembur adalah 1. Klik enter, jadi hasilnya 6.500.000. Kita coba buka kalkulator. Dikali, kita lihat soalnya kalau 1 jam berarti 0,30 sama dengan 1.500.000, lalu ditambah lagi 5 juta, hasilnya 6.500.000. Apakah sama dengan hasilnya? Ya, sama. Seperti ini hasilnya. Lalu kita klik run lagi untuk golongan tidak valid. Misalnya saya mengisi golongannya 1, maka akan keluar output pesan peringatan, yaitu golongan input tidak valid dan mohon inputkan golongan yang sesuai. Selanjutnya kita run lagi untuk menghitung jam lembur. Ini masukkan jam lembur. Nah, misal golongan B
Untuk jam lembur 0 min 1. Lalu kita klik enter. Di sini keluar output pesan peringatan jam lembur tidak valid. Mohon inputkan jam lembur yang sesuai. Data ini akan menghasilkan total penghasilan juga. Namun tidak ada gaji lembur yang ditambahkan. Nah, maka saya berhasil untuk output ini. Saya akan mencoba run lagi dengan mengetes yang golongan B. Golongan B, sebentar kita klik run lagi, masukkan golongan B dan masukkan jam lembur 7. Jadi totalnya 897.000, 8.970.000 rupiah. Lalu kita klikkan kalkulator. Untuk golongan B 6.500.000. Sebentar. 6.500.000 dikali, kalau 7 jam berarti memakai lebih dari 5 jam. Ini 0,38% dikali 0,38 sama dengan 2470. Lalu kita tambahkan golongan B tadi 6.500.000 dan hasilnya sama yang tadi kita runkan ini ke dalam Java 897.000. Nah, jadi 8.970. Nah, selesai sudah presentasi ini. Bila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun disengaja. Nah, selesai sudah presentasi ini. Bila ada kesalahan baik kata disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi dari tugas 3 praktikum algoritma dan pemrograman Java ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.